Dan untuk membahas terkait dengan hal ini lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan Fajar Laksono, juru bicara Mahkamah Konstitusi. Selamat sore Mas Fajar, terkait dengan besok rencana pembacaan putusan sengketa Pilpres 2024 yang akan diumumkan. Bagaimana persiapan dari MK sejauh ini? Iya, persiapan tentu sudah kita lakukan ya Mbak. Ini momentum penting. Pengucapan putusan PHPU Pilpres ini adalah agenda ketatanegaraan nasional yang harus kita pastikan berjalan dengan lancar. Yang pertama tentu besok itu agendanya sidang pengucapan putusan. Tentu putusan sedang disiapkan, bahkan hari ini MK, Majelis Hakim, masih menggelar RPH. Mudah-mudahan sebelum agenda sidang besok pukul 9 sudah siap untuk diucapkan. Yang kedua, tentu hal-hal yang menyangkut kelancaran persidangan, teknis-teknis persidangan kita juga siapkan. Bagaimana ruang sidang itu kita siapkan. Kita sudah panggil seluruh pihak yang berperkara, apakah itu pemohon 1, pemohon 2, kemudian termohon, pihak terkait dan pemberi keterangan kita sudah panggil. Bahkan hari ini sebagian besar sudah konfirmasi siapa yang hadir. Mekanismenya tidak jauh dari sidang pembuktian atau sidang-sidang sebelumnya. Kita berikan kuota 14 kursi untuk masing-masing pihak gitu ya. Termasuk kalau misalnya pemohon prinsipalnya, capres cawapresnya itu hadir, kita siapkan masing-masing 14. Kemudian kita juga sudah menyiapkan skenario mekanisme pengamanan gitu. Tentu berkoordinasi dengan teman-teman kepolisian supaya memastikan lagi-lagi sidang ini berjalan dengan lancar. Mungkin akan ada sejumlah rekayasa lalu lintas di akses menuju ke gedung Mahkamah Konstitusi. Itu bukan untuk menghambat akses publik kepada Mahkamah Konstitusi, tapi memastikan bahwa jalannya persidangan ini kita jaga betul-betul, tidak ada hambatan atau gangguan sekecil apapun. Kira-kira itu yang kita terus lakukan hari ini menjelang besok sidang pukul 9. Baik Mas Fajar, kita tahu bahwa terkait dengan sengketa PHPU Pilpres ini kan ada dua pihak ya yang malah memberikan gugatannya, 01 dan juga 03. Lantas untuk pembacaan besok apakah akan dibacakan permohonan atau pergugatan itu atau digabung satu yang dimulai pada pukul 9 pagi yang Anda sampaikan tadi? Iya, yang pasti itu dalam satu majelis gitu ya, dalam satu agenda persidangan. Itu sejauh ini yang kita tahu adalah putusan akan ada dua untuk diucapkan satu per satu. Dan ada dua putusan yang harus diucapkan besok. Tetap dalam satu sidang majelis tapi ada dua putusan begitu. Oke, lalu untuk bisa disampaikan lagi mungkin kepada kami dan juga kepada pemirsa, tadi sudah disampaikan juga bahwa undangan kepada para pihak terkait dan juga pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini sudah disampaikan. Apakah konfirmasi sudah diterima secara menyeluruh, Mas? Ya, tadi saya sedikit sudah sampaikan, kan kita sudah mengirimkan panggilan untuk hadir di sidang besok itu kepada seluruh pihak. Nah, tadi saya sampaikan juga ada 14 kursi yang kita siapkan, dan mengenai siapa yang hadir, kita teman-teman petugas ke juru panggilan di Mahkamah Konstitusi hari ini sudah sebagian besar diterima konfirmasi kehadiran itu. Jadi pemohon 1 misalnya kita sudah dapatkan siapa yang hadir mengisi 14 kuota kursi itu. Pemohon 2 juga begitu, termohon juga begitu, pemberi keterangan Bawaslu juga sudah menyampaikan. Sementara ini pihak terkait ini yang belum menyampaikan konfirmasinya. Mungkin ini sekarang sedang proses, sampai dengan malam nanti kita pastikan supaya besok betul-betul sudah terkonfirmasi begitu. Jadi sudah, Mbak. Baik. Sebelumnya juga Mas Fajar dalam kesempatan wawancara bersama dengan teman-teman media mengatakan bahwa tidak mungkin dalam putusan terkait dengan sengketa Pilpres ini akan ada deadlock ataupun jalan buntu. Lantas bisa diberikan gambaran kepada kami dan juga pemirsa
Seperti apa bentuk putusan yang akan disampaikan dalam kasus seperti ini, dalam kasus sengketa pemilihan umum? Seperti apa saja bentuknya yang mungkin bisa terjadi nanti? Iya, tentu kita tidak bermaksud untuk memprediksi apapun putusan besok gitu ya. Tapi yang sering saya sampaikan kepada teman-teman adalah bahwa tidak mungkin pengadilan itu mengalami deadlock karena tidak berhasil mengambil keputusan. Itu poinnya. Jadi kalau dalam konteks Mahkamah Konstitusi ini, ya, ini dalam perkara apapun, mau pengujian undang-undang, perkara perselisihan hasil pemilu, perkara sengketa kewenangan lembaga negara, dan lain-lain, ini ada mekanisme yang diatur di dalam Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Tadi disebutkan pasal 45 ayat 8. Nah, di situ diatur bagaimana Mahkamah Konstitusi dalam mengambil keputusan, terutama di rapat permusyawaratan hakim gitu kan. Seperti yang sering saya sampaikan, yang pertama musyawarah mufakat. Jadi berdelapan ini adalah konteks sekarang ini ya. Delapan ini akan musyawarah mufakat atau bahkan dalam perkara-perkara yang lain. Mufakat dikedepankan. Kalau tidak bisa mencapai mufakat, Mbak, itu di cooling down dulu, diendapkan dulu, nanti masuk ke musyawarah mufakat yang kedua. Nah, jadi ada dua mekanisme musyawarah mufakat ini ditentukan di dalam pengambilan keputusan di MK. Kalau mufakat tidak bisa dicapai, maka suara diambil dengan suara terbanyak. Nah, suara terbanyak itu ya misalnya kalau 8 ya 53, 62, 71 kan begitu. Nah, di aturan itu di ayat 8-nya itu juga begitu. Saya katakan tidak mungkin deadlock karena apa? Karena misalnya, ini sekali lagi misalnya dengan jumlah hakim yang 8 ini banyak ditanyakan, bagaimana dengan hakim yang berjumlah 8 dan genap ini? Bagaimana kalau misalnya 4 dan 4 hakim berpendapat lain, 4 hakim pendapatnya juga lain. Ini kan deadlock. Enggak. Jadi enggak ada deadlock. Di situ diatur bahwa kalau pengambilan putusan dengan suara terbanyak tidak bisa dilakukan, tidak bisa dicapai, maka suara ketua sidang pleno hakim, siapapun yang memimpin RPH itu, maka disitulah putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi misalnya ada 4 di sini, 4 di sini, ketua sidang pleno ada di sini, maka inilah yang menjadi putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini saya bicara aturan hukumnya, bagaimana Undang-Undang Mahkamah Konstitusi itu sudah mengantisipasi kondisi-kondisi supaya tidak terjadi deadlock. Gitu. Baik, berarti ketika ada jumlah suara misalnya dilakukan voting ini sama, maka suara dari ketua pleno yang akan dilihat ya. Nah, sekarang jadi pertanyaan saya adalah, apakah ketua sidang pleno untuk setiap RPH ini adalah orang yang sama atau berbeda-beda atau seperti apa sebenarnya? Aturannya di mana ini? Iya, ada di Undang-Undang Mahkamah Konstitusi dan juga dibuatkan aturan turunannya di Peraturan Mahkamah Konstitusi tentang persidangan Mahkamah Konstitusi. Jadi ketua sidang pleno atau ketua majelis itu diatur di situ ketua Mahkamah Konstitusi dan begitu. Jadi dalam kondisi normal ketua Mahkamah Konstitusi itu selalu menjadi ketua sidang pleno gitu kan. Kalau ketua sidang pleno ketua MK berhalangan hadir misalnya, maka ada wakil ketua Mahkamah Konstitusi. Nanti kalau ketua MK dan wakil ketua MK berhalangan, ada misalnya diatur hakim konstitusi yang tertua misalnya. Jadi ada pengaturan soal itu. Tapi dalam kondisi sejauh ini, praktek sejauh ini, termasuk di RPH perselisihan hasil pilpres ini, ketua Mahkamah Konstitusi menjadi ketua sidang pleno. Baik, lantas kita juga tahu nih Mas Fajar, untuk jelang putusan besok sudah ada sejumlah pihak yang mengatakan akan melakukan orasi ataupun menyampaikan aspirasinya di sekitar gedung MK. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menyikapi hal tersebut atau rencana tersebut? Apakah ada persiapan khusus terkait dengan hal ini? Iya, karena itu menyangkut juga ketertiban, keamanan dan pengamanan di area luar gedung Mahkamah Konstitusi yang itu menjadi otoritasnya kepolisian, tentu itu menjadi ranah kepolisian gitu ya. Jadi
saya sampaikan bahwa mungkin besok itu selama menjelang persidangan Mahkamah Konstitusi sampai selesai akan ada rekayasa-rekayasa lalu lintas. Di pengalaman yang persidangan sebelumnya itu kan ditutup di Jalan Merdeka Barat di depan Mahkamah Konstitusi itu kan. Bisa jadi itu besok ditempuh. Nah, sekiranya ada para pendukung yang ingin menyampaikan aspirasi, kalau dilihat praktek selama ini, meskipun ini adalah otoritas kepolisian biasanya di area di patung kuda sana, tapi sekali lagi itu bagian dari otoritas kepolisian yang kita terus berkoordinasi. Jadi pengamanan sidang besok itu saya kira berlayar-layar, saya tidak bisa ceritakan detailnya, tapi berlayar-layar gitu ya, dari akses menuju gedung Mahkamah Konstitusi, pengamanan di seputaran gedung Mahkamah Konstitusi, termasuk pengamanan di dalam gedung Mahkamah Konstitusi sendiri. Kita punya tim keamanan yang kemudian dibantu juga oleh teman-teman kepolisian. Baik, jelang putusan besok tentu banyak pihak yang menantikan seperti apa putusan yang akan dibacakan oleh majelis hakim. Tidak hanya para pihak tetapi juga masyarakat, pendukung dari masing-masing pasangan calon pilpres yang kemarin berlaga. Nah, himbauan dari Mahkamah Konstitusi sendiri terkait dengan hal ini, seperti apa memaknai putusan MK, karena kita tahu bahwa ini merupakan jalan terakhir. Seperti apa memaknainya agar tidak terjadi suatu gesekan atau perpecahan di masyarakat? Iya, saya kira ini adalah jalur konstitusional yang memang diatur di dalam konstitusi. Forum yang paling konstitusional yang untuk menyelesaikan perselisihan hasil pemilu di Mahkamah Konstitusi, kan begitu. Maka kalau kemarin kita sudah mengikuti persidangan Mahkamah Konstitusi dari sidang pendahuluan, sidang termasuk pembuktian gitu ya, mendengarkan saksi, mendengarkan ahli, itu kan semua pihak bisa melihat, menyaksikan, memonitor dimanapun berada. Gitu. Kita buka akses secara luas gitu kan. Kesempatan diberikan secara seimbang gitu kepada para pihak untuk menyampaikan argumennya, keterangannya dan lain-lain. Nah, ketika itu sudah kita lakukan secara terbuka, maka sekarang giliran Mahkamah Konstitusi, giliran Majelis Hakim Konstitusi yang dengan kewenangan yang dimiliki, dengan wewenang yang dimiliki sebagai lembaga pengadilan, maka ini mari kita percayakan kepada Mahkamah Konstitusi, sebab kita yakin betul bahwa Hakim Konstitusi itu mengambil keputusan paling tidak dengan tiga pertimbangan itu: fakta persidangan, alat bukti, dan keyakinan Hakim Konstitusi. Maka di hari-hari inilah kita serahkan sepenuhnya Mahkamah Konstitusi, Majelis Hakim Konstitusi untuk membahas dan mengambil keputusan soal itu. Nah, apapun putusannya, sekali lagi, apapun putusannya, karena putusan MK ini final and binding, yang saya kira juga sangat menentukan agenda ketatanegaraan nasional, maka tentu kami berharap besok persidangan itu bisa berjalan dengan lancar. Kalaupun ada pendukung yang ingin menyampaikan ekspresi-ekspresinya, silakan disampaikan, tapi secara tertib. Lagi-lagi itu bagian dari ranah kepolisian. Yang penting kita jaga kondusivitas supaya semata-mata persidangan besok itu berjalan dengan lancar, tertib, dan tidak ada gangguan yang berarti. Baik, kita harapkan juga memang keputusan yang sudah diambil berdasarkan fakta, alat bukti, dan keyakinan para hakim ini merupakan keputusan yang dapat diterima oleh semua pihak dan tidak ada perpecahan ataupun gesekan di masyarakat terkait dengan putusan yang akan dibacakan besok. Kita nantikan bagaimana jalannya pembacaan putusan besok. Terima kasih Mas Fajar Laksono selaku jubir MK telah bergabung bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat.